magangnya, dan diharapkan bisa tahun 2020 ini bisa close. Itu mungkin. Baik, untuk selanjutnya mohon berkenan Mbak Dita bisa menginformasikan status rekening bersama untuk angka 2019. Kalau 2020 nanti saya tayangkan ininya anggarannya. Yang 2019 sisa rekening untuk masing-masing SMK. Silakan Mbak Dita. Tidak bisa ditayangkan Mbak Dita atau mau ditayangkan? Ini saya bacakan aja ya Pak ya. Siap, monggo, nggak apa-apa Mbak Dita, nggak apa-apa. Yang penting masih di sekolah jadi care itu, yang itu. Oh iya. Jadi yang 2019 untuk saja Mbak Dita dulu 2019 ya Pak ya. Untuk SMK Negeri Jateng saldo terakhir 2019 itu 129 juta 663.854 rupiah. Oke. Kemudian untuk SMK 7 Semarang untuk saldo tahun 2019 241 juta 46.749 rupiah. Oke. Untuk SMK Muhammadiyah 3 Surakarta 144 juta 148.553 rupiah. Oke. Untuk saldo SMK Negeri 2 Bawang 91 juta 406.067 rupiah. Oke, baik. Terima kasih. Maaf Pak Harto, saya Bu Neti, ya, maaf. Silakan Bu Neti. Mbak Dita, mohon diulang tadi SMK 7. Oh ya. Halo. Iya Bu Neti, untuk SMK 7 209.869.647. Maaf tadi. Iya. Makanya saya sempat kaget loh kok jadi 241. Saya seneng. Tambah banyak ya Bu. Iya. Salah banyak Bu. 209 juta ya Mbak, 869.647 masih. Iya, oke. Ini nanti akan dibahas ya Pak Harto sisanya ya, benar Bu. Ya, ini sekarang. Ya, monggo, terima kasih Mbak Dita. Baik, terus berikutnya Mbak Dita itu di luar yang 2020 ya Mbak Dita? Iya Pak, yang di luar 2020. Oke, baik. Baik, sekalian kita bahas untuk yang jadi kalau tadi sudah diinformasikan untuk yang Jateng itu 129, yang SMKN 7 209, Muhammadiyah 3 itu 144, dan Bawang, SMKN 2 Bawang itu 91 ya, 91. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang pertanyaannya mau digunakan untuk apa? Ya, kemarin sudah ada proposal dari SMKN 7. Nah, ini sesuai dari aturan di kami, jadi harapannya ini adalah bermanfaat untuk kegiatan magang, itu utama. Terus yang kedua, bermanfaat bagi kegiatan di sekolah. Nah, mungkin saya belum, nanti mungkin dari SMKN 7 bisa menginformasikan secara yang diusulkan, detailnya silakan nanti SMKN 7. Jadi secara garis besar seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Atau mungkin mau digunakan untuk nambah anggaran di magang yang kedua, yang magang tahun 2020. Karena gini Bapak Ibu sekalian, saya tampilkan dulu untuk anggaran magang di tahun 2020. Jadi untuk 2020, jadi seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi SMK Negeri 2 Bawang itu 236 juta itu kan ada pembekalan, magang siswa, uji kompetensi. Nah, kenapa kok beda? Karena Banjarnegara baru angkatan pertama. SMK Negeri Jateng, SMK Negeri 7 Semarang, SMK Muhammadiyah 3 Surabaya, Surakarta, ini tinggal
angkatan kedua. Angkatan kedua itu ada komponen yang berbeda dengan angkatan pertama. Jadi contohnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Kalau SMKN Jateng yang itu adalah jadi sudah tidak ada lagi APD. Jadi APD sudah tidak ada lagi karena diharapkan APD-nya menggunakan angkatan sebelumnya. Oke. Terus berikutnya pembekalan. Nah ini pembekalan konsumsi ya ini harapannya udah mandiri konsumsi kalau ada pembekalan siswa di sekolahnya, pembekalan di sekolahnya. Jadi ini dilakukan di sekolahnya masing-masing pembekalannya. Terus mentor, pembekal mentor sudah ada, tapi honor mentor kita siap masih bantu. Ini untuk SMK 7 Jateng. Ya, terus pembekalan uji kompetensi tidak ada. Tapi kalau sekarang mungkin bisa secara online, Pak. Jadi mungkin lebih ringan biayanya. Terus sedang kegiatan. Nah ini biaya uji kompetensinya, Bapak Ibu sekalian. Jadi uji kompetensinya ini kalau secara aslinya itu angkanya ujinya 3 juta, verifikasinya sekitar 1,5 juta. Jadi ini tidak penuh. Nah ini maka harus ditanggung oleh sekolah. Nah, apakah ini mau menggunakan anggaran tadi, sisa anggaran tahun sebelumnya atau seperti apa silakan. Jadi APD, terus ini ada kegiatan-kegiatan kosong. Nah, Mbak Dita juga ada nih anggarannya, rinciannya ada di Mbak Dita. Jadi diusulkan anggarannya berkurang. Jadi seperti sertifikasi tidak penuh kita sediakan hanya cuma 1 juta. Terus verifikasi juga tidak penuh kita berikan. Jadi ada mandiri dari sekolahnya. Itu. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, jadi kecuali untuk bawang masih. Jadi APD kita beri bantuan dan instruktur juga masih ada pembekalan, ATK juga masih, honor mentor oke. Nah, ini pembekalan mentor kita berikan. Terus untuk uji kompetensi ini juga pembekalan semuanya ini masih lengkap. Hanya di verifikasi dokumen penuh, sertifikasi biaya penuh. Nah itu perbedaannya. Jadi itu gambarnya. Jadi yang anggarannya penuh itu baru di bawang, tapi yang lainnya sudah berkurang tidak 100% penuh. Dan jumlah siswanya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Saya nggak tahu nanti di angkatan yang akan pelaksanaan magang mendatang ini apakah penuh seperti ini atau tidak, itu seperti ini atau lebih dari ini, monggo Bapak Ibu sekalian. Jadi ini gambarannya Bapak Ibu sekalian. Baik, ini mungkin yang dari saya sebelumnya. Silakan dari SMKN sebelum berlanjut untuk detail, silakan mungkin Bapak Ibu ini gambarkan dulu apa yang disampaikan. Silakan mungkin dari SMKN 7 Semarang dulu ada yang disampaikan. Silakan. Pak Harto mohon izin, ini dari Muhammadiyah 3 dulu. Monggo Pak, dari Solo. Monggo Pak. Saya Pak Fauzi, Kepala Sekolah. Boleh. Jadi begini Pak, untuk ya, terima kasih banyak Pak Haji. Tadi di anggaran di jumlah siswa kami itu kan yang tahun 2019 ya. Untuk yang saat ini ada 26 siswa Pak. Apakah? Oke, berarti anggaran sudah nggak bisa ditambah Pak, jadi pasti otomatis Bapak menggunakan anggaran yang tahun sebelumnya, yang 91 bisa digunakan, geserkan aja. Oh siap, ya. Ya boleh, jadi nanti Mbak Dita, jadi itu mungkin karena di tahun 2020 berubah volumenya, tapi anggaran kita sudah tidak ada diusulkan lagi anggarannya Pak, jadi gunakan anggaran, sisa anggaran sebelumnya bisa dimanfaatkan untuk yang terima kasih 2020. Pak Harto, ya, terima kasih. Saya juga terima kasih banyak Pak, mohon maaf nggak bisa nambah. Oke, silakan. Terima kasih Pak Fauzi. Baik, berikutnya silakan. Dari SMKN 7 dulu atau SMK Jateng? Baik Pak, terima kasih. Monggo Pak, SMK Jateng. Monggo Pak terus. Mohon tadi ada ralat untuk yang jumlah siswa sesuai tabel Pak Harto tadi, jumlah siswa kami kan itu tabelnya 32, untuk 2019 itu 24
kalau tidak salah gitu, yang sudah lulus. Memang rombel kami itu 24 siswa. Oke. Kemudian untuk yang 2019 sisanya kan 129, kemudian ditambah yang 2020 begitu kemarin jumlahnya kalau nggak salah seluruhnya 258 berapa begitu. Ya. Kami juga sudah mengajukan proposal yang saya kirim lewat Mbak Dita, apakah sudah sampai ke Pak Arto atau belum. Itu kira-kira pelaksanaan seperti itu. Hanya saja untuk yang kelas 12 itu kan ini sudah ujian. Rencananya yang kemarin itu untuk magang kelas 11 dan untuk uji kompetensi yang kelas 12. Yang ini, yang kelas 12 kan belum uji kompetensi. Dan masih banyak lagi yang tertulis di proposal itu, Pak Arto. Baik. Baik, gini, Pak Trubus, untuk proposalnya nanti biar Mbak Dita yang nanti nandain mana yang setuju, mana yang enggak. Monggo silakan nanti Mbak Dita, ada Mas Jaki, makasih Mas Jaki. Jadi nanti biar Mbak Dita mengevaluasinya, nanti biar sampaikan ke kami. Jadi sekarang itu konsepnya untuk evaluasi usulan proposal dari UPDL dulu Pak, biar UPDL yang mereview, mengomentari, nanti mana yang oke, mana yang enggak. Secara garis besar yang penting mendukung kegiatan magang, dan kalau memang masih sisa bisa digunakan untuk lab, alat praktek atau apapun jadi bisa digunakan. Yang penting digunakan untuk sekolah ya. Iya, siap Pak. Baik, monggo nanti Pak Trubus bisa komunikasi dengan Mbak Dita, Mas Jaki untuk persetujuan proposalnya. Baik, makasih Pak. Untuk yang magang ini kelas 11 rencana dari PLN jadwalkan kapan itu Pak? Kita berharap di bulan Juli Pak. Bukan Juli. Oh iya. Ya. Pas kita jadi rencana data terbuka itu gitu. Ya. Jadi inilah sekarang ini memang kita lagi nge-range, jadi kita membuat surat di bulan April ini untuk minta izin ke pihak unitnya untuk bisa magang di bulan Juli. Nah, ini nanti magangnya ditransmisi atau mau distribusi? Karena pembekalan yang lalu guru-gurunya kan ditransmisi, Pak. Apakah mau beralih ke distribusi? Kemarin pembekalan ke siswanya pembelajarannya seperti apa, Pak? Kalau boleh tahu. Transmisi. Oke, transmisi. Oke, baik. Ya udah, nanti berarti di unit transmisi, Pak. Jadi di unit transmisi Jawa bagian tengah, nanti kita bersurat, Pak. Sama seperti tadi, Pak Fauzi yang dari Muhammadiyah. Jadi mohon nanti juga siapkan data siswanya yang lalu otomatis ya jadi kadaluarsa, jadi kelas yang baru mungkin Pak Fauzi data siswanya nanti kita usahakan di bulan Juli. Jadi nanti bulan 4 Bapak sudah kirimkanlah datanya siswa yang akan magang di bulan Juli. Kita usahakan seperti itu. Siap Pak Arto, siap. Baik, Pak Wajib. Oke, terima kasih Pak Trubus. Iya, Bapak. Baik, nanti komunikasi dengan Pak Fauzi juga sama dengan Pak Trubus, komunikasi dengan Mbak Dita, Mas Jaki untuk detail proposalnya, untuk kesepakatannya seperti apa, nanti dibahas di UPDL Semarang. Oke, siap. Baik, baik. Makasih Pak Trubus. Baik, selanjutnya dengan SMKN 7, silakan SMKN 7. Pak Bu Yayu aja nggak apa-apa. Atau ada hal yang perlu kami tanyakan Pak Harto secara teknis sambil menunggu Bu Rahayu, ya monggo. Jadi untuk sisa dari anggaran tadi itu umpama yang tadi di Muhammadiyah 3 Solo kan ada 144.148, sekian. Nah itu apabila itu digunakan untuk anggaran yang anak baru ini, yang untuk ajuan itu kira-kira gimana Pak? Maksudnya gimana untuk anak baru Pak? Untuk kelas 11. Untuk kelas 11. Makan, Pak. Kalau yang kelas 12 sudah selesai. Nah, mungkin digunakan untuk yang adik tingkatnya ini yang kelas 11 untuk magang dan lain sebagainya itu.
Boleh Pak. Jadi gini konsepnya. Jadi yang penting bahwa nanti kelas tersebut berangkat dari awal. Jadi dibekali aja 1 minggu 5 hari. Terus berikutnya mereka magang di tempat magang. Jadi diusulkan saja peserta yang akan magang itu Pak. Siap. Ya, jadi yang mungkin yang diusulkannya lama ya sudah mungkin udah kadaluarsa, mungkin udah mau selesai, ya sudah nggak usah kita buat angkatan yang baru saja yang kita ikut magang itu aja Pak, udah yang lewat. Terima kasih Pak Harto. Ya kondisi lah Pak, ini kita punya program mahasiswa magang juga sama terkendala. 3 gelombang Pak jadinya kita, jadi terpecah-pecah itu ya dari 300 orang jadi terpecah-pecah jadi 3 gelombang. Ya masih ada yang bulan Juli lagi. Oke, terima kasih. Iya siap. Oke. Pak Albert, manajer UPDL Semarang, terima kasih banyak berkenan hadir Pak Albert. Mohon maaf kami sudah memulainya Pak Albert. Ya. Mohon maaf Pak Suwarto terlambat. Iya, kita juga mulainya juga terlambat. Iya, kita juga mulai terlambat. Ya, ini Pak Albert. Ya, Pak Albert ini sebagai manajer UPDL Semarang, Bapak Ibu sekalian, beliaulah yang mengelola kegiatan magang di Jawa Tengah dan terima kasih Pak Albert, beliau manajer di Semarang. Oke, Pak Albert, jadi saya laporkan jadi gini Pak Albert di SMK ini yang aktif ada 4, ya seharusnya sebenarnya terdaftar 5, tapi yang aktif siap untuk kegiatan magang itu 4, yaitu SMKN Jateng di Semarang, SMKN 7 Semarang, SMK Muhammadiyah 3 Surakarta, dan SMKN 2 Bawang Banjarnegara. Nah, ini keempat sekolah ini gara-gara COVID-19 seharusnya mereka mulai magang tahun lalu, Pak. Tapi terkendala. Jadi terkendala COVID sehingga, dan apalagi mereka masih siswa SMK. Ini unit PLN sangat-sangat nggak berani ambil risiko. Anak-anak SMK, apalagi anak-anak muda gini. Saya punya anak seusia SMA ini sering main futsal. Nah ini apalagi ini anak-anak SMK ini biasalah citranya seperti itu, khawatir dari unit PLN. Sehingga tahun lalu nggak bisa menerima peserta, awal tahun ini juga masih belum bisa menerima, sehingga inilah kita akan laksanakan di semester 2, Pak. Dan sebenarnya kalau di SMK yang lain sudah ada yang berjalan, jadi Nusa Tenggara Timur sudah 2 sekolah sudah jalan magang dari bulan Februari kemarin. Kalau Sumatera Barat sudah sebelumnya lagi juga sudah berjalan 2 sekolah, jadi tinggal Jawa Tengah. Jadi PR kita tinggal Jawa Tengah, dan mudah-mudahan ini nanti kita akan bersurat Pak Albert di bulan April ini, supaya keempat sekolah ini sudah bisa mulai magang. Jadi rencananya untuk SMK Jateng itu di UIT JBT, SMKN 7 di UIT JBT, SMK Muhammadiyah 3 Surakarta di UIT JBT, sedang yang didistribusi hanya SMKN 2 Bawang Banjarnegara. Yang rencananya itu di UP3 Cilacap kalau nggak salah. Jadi itu mereka akan makan di sana. Jadi ini seperti itu, dan untuk pelaksanaan yang lalu, yang 2019, ternyata masih ada anggarannya, Pak. Jadi anggarannya ada dan mereka mengajukan proposal, cuma memang saya tawarkan kemungkinan untuk tahun ini kekurangan anggaran, bisa menggunakan anggaran 2019. Sisi yang lain, silakan nanti anggaran sisa 2019 memang harus tutup, itu digunakan untuk kegiatan magang, karena memang 2020 kita tidak beri bantuan penuh. Sisi yang lain bisa digunakan untuk misalnya fasilitas sekolah, lab, ya bisa digunakan untuk kebutuhan sekolah. Jadi yang penting bahwa itu untuk pengembangan pendidikan di sekolahnya masing-masing, dan proposalnya nanti ke SMK, ke UPDL Semarang, silakan UPDL Semarang mengevaluasi, nanti finalnya ke kita, laporkan ke kita, nanti kita beri catatan kalau memang tidak sesuai. Yang penting itu kuncinya. Dan Pak Albert, teman-teman juga udah pernah ngikutin rapat untuk PMMB, jadi garis besar penggunaan anggaran CSR itu seperti apa. Yang penting bahwa itu digunakan penuh untuk kegiatan sekolah dan wujudnya ada, bukan sepotong-sepotong. Jadi harus wujud satu barang yang penuh milik sekolah. Jangan parsialnya dari suatu sekolah. Misalnya beli mesin, nah mesinnya 50% ada bantuan A, 50% bantuan B. Intinya kalau satu mesin, mesin peralatan itu benar-benar punya dari PLN. Itu seperti itu. Pak Albert udah pernah ngikutin juga yang PLB. Itu ya, itu mungkin Pak Albert laporan saya. Dan ini tadi sudah mereview dari Pak Fauzi dari Muhammadiyah Solo, dan juga tadi Pak Trubus dari SMKN Jateng. Dan berikutnya ada dari
yang punya sisa anggaran itu lagi adalah SMKN 7 Jawa Tengah. Mungkin Bu Rahayu udah bisa, silakan Bu Rahayu, mungkin ada yang disampaikan. Ya, baik. Terima kasih Bapak sudah memberi waktu untuk kami. Dari SMKN 7, kemarin untuk sisa anggaran yang kelas industri 2019, apakah boleh kami untuk mengusulkan sisa anggaran yang kemarin itu diusulkan untuk rehab interior ruang praktek dan pengadaan alat praktek untuk kelas industri PLN, Bapak. Itu kemarin proposal sudah saya kirim ke Bapak. Apabila nanti proposal minta dikirim di Udiklat Semarang, akan kami tindak lanjuti seperti proposal yang kemarin saya kirim di Jakarta itu, Bapak. Siap. Boleh. Itu ya, usulan dari kami. Terima kasih, Bapak. Ya, baik, terima kasih Bu Rahayu. Memang sepintas sudah saya baca. Jadi untuk detailnya, karena malum Bu, jadi ya kalau di kantor induk tim ini hanya sedikit orangnya, jadi kita minta bantuan dari teman-teman di UPDAL Semarang. Nanti insya Allah Ibu Dita, timnya Pak Herbert akan mereviewnya, mengecek usulan proposal tersebut. Jadi insya Allah yang penting ini Bu Rahayu, jangan sampai nanti yang 2020 nggak jalan sertifikasinya, kekurangan anggaran itu juga perlu dipertimbangkan, karena untuk SMKN 7 kita kan tidak full 100% menganggarkan untuk sertifikasi. Ya, jadi pasti untuk yang angkatan berikutnya ini akan kekurangan anggaran untuk sertifikasi. Jadi tinggal diatur supaya memang untuk 2019 akan ditutup, memang harus ditutup anggarannya, tapi juga pertimbangkan untuk jaga-jaga kalau di angkatan 2020-nya mengalami kekurangan anggaran. Jadi jaga-jaga, itu aja Bu Rahayu. Titip nanti diskusi dengan Mbak Dita, Pak Zaki, Pak Helbert nanti di PDL Semarang. Baik, baik Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Berikutnya untuk SMKN 2 Bawang Banjarnegara. Ini full nanti memang angkatan pertama, jadi mohon nanti bisa persiapkan siswanya, dan itu kalau ada sisa yang 2019 silahkan mungkin dari SMKN Bawang digunakan untuk kegiatan magang. Kalau siswanya alokasi yang disediakan kurang, mungkin silakan dari Pak SMKN 2 Bawang, silakan tadi disampaikan. Silakan. Terima kasih waktu diberikan kepada SMK 2 Bawang, Bapak. Dari sisa anggaran yang belum terserap, nanti kami buat proposal. Intinya kami sampaikan bahwa kelas industri 4 PLN itu ada 32 siswa, kemudian dari anggaran yang mau dilaksanakan bantuan 236 juta itu untuk 24 siswa. Kami harapkan dari sisa anggaran yang belum terserap 2019 8 anak, sehingga 24 tambah 8 anak kan 32 siswa. Diharapkan penggunaannya itu untuk uji sertifikasi untuk magang dari 8 anak yang tadi belum kejata untuk anggaran yang 2020. 2019 ya, untuk 2020 ya. Ditambah kalau masih ada sisa anggaran peralatan di kelas PLN masih banyak yang kurang, mohon untuk nanti bisa dipenuhi peralatannya dari sisa anggaran yang tadi setelah digunakan untuk magang 8 siswa tambahan, kemudian untuk peralatan. Mungkin itu yang bisa. Baik, terima kasih Pak. Insya Allah ada sisa sih, kalau di 2020 biasanya anggaran kita buat itu agak lebih, jadi mudah-mudahan ada sisa realisasinya, insya Allah Pak, jadi bisa optimal lah nanti digunakan kalau misalnya digunakan untuk peralatan lab di lab PLN kelas PLN ya, insya Allah. Baik, mungkin sebelum lanjut silakan Pak Albert, ada yang mau disampaikan sebelumnya, monggo Pak Albert silakan. Baik, terima kasih Pak Suwarto. Salam kenal ya sama Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang belum kenal karena nama-namanya nggak hafal juga. Iya. Mungkin ada yang baru ketemu kita, ini pun ketemu lewat Zoom ini. Salam kenal, saya nama Robert Tampubolon. Mungkin
Sebelumnya Bapak Ibu sekalian mengetahui Pak Suryono, saya penggantinya. Ini ada Pak Jaki juga, dia manajer bidang pengajaran yang ganti Pak Franky. Mungkin Ya. Pak Jaki ini baru juga. Ya. Kemudian ada Bu Dita ya. Nah, Bu Dita ini supervisor manajer bagian untuk PAK yang melayani untuk membawahi membidangan pelayanan administrasi dan keuangan. Ketepatan belum ada. Ketepatan pada hari ini hanya Bu Dita. Baik. Nah, terkait dengan ini program CSR, apa namanya yang baru sekarang ini ya, saya tahunya CSR. Nah, mungkin nanti tadi sudah disampaikan Pak Soeharto bahwa untuk program tempat magangnya sudah SMK udah tahu Pak ya? Sudah Pak. Udah tahu dan nanti mungkin seperti biasanya lah Pak Soeharto ya, surat ke unit induk operasionalnya. Ya, dari Pusdiklat nanti yang buat. Ya. Nanti Pusdiklat yang buat ya, tembusan sama kita untuk nanti kita mengarrange untuk keberangkatan siswanya. Ya. Dan mungkin biasanya waktu itu kita adakan pembekalan mentor untuk mentor-mentor pembekalan untuk SMK-nya. Siswanya lah. Siswanya kita adakan juga nanti. Pembekalan siswa sama mentor. Sorry Pak Soeharto. Mentor dan siswanya ya. Ya, nanti kita rencanakan gitu ya supaya Siap, Pak. nanti siswanya sama mentornya tahu apa yang mau dikerjakan gitu ya. Nah, ini saya harus refreshing juga, refreshment. Ini nanti magang ini nanti sertifikasi juga, Pak. Ya, SKTTK Pak, ya biasa. SKTTK ya, nanti jadi Bapak Ibu sekalian udah tahu SKTTK, nanti mungkin yang didistribusi nanti skemanya udah, nanti pembekalan itu ya, nanti disampaikan di situ aja sekaligus ya Pak. Masing-masingnya untuk, karena siswanya kan ya, harusnya sekaligus. Supaya tahu nanti. Nanti kan ada dari user juga, harus ada pembekalan kan. User. Ya, dari user ya, nanti mungkin kita buat, kita susun, nanti harapannya siswa ini setelah UJT juga nanti mempunyai sertifikat standar nasional ya. Standar nasional. Nah, terkait RAB-nya ya kami mohon nanti ya kita lihat dulu RAB-nya apa yang ada nanti ya masing-masing, karena CSR ini mungkin sepengetahuan dari saya, dari pihak SMK-nya juga mengetahui gitu Pak ya, Pak Soeharto ya, supaya ini ya, dananya yang ada kita manfaatkan seperti apa agar kedua belah pihak nanti mengetahuinya gitu ya, bisa termanfaatkan anggaran tersebut. Nah, tinggal kami nanti mengharapkan ada SKKU-nya gitu ya, SKKU untuk CSR-nya gitu ya nanti. Pembahasan selanjutnya mungkin itu dulu penyampaian dari saya kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, terima kasih Pak Albert. Jadi benar Pak Albert. Jadi untuk RAB-nya Mbak Dita punya, kalau nggak ada nanti kita kirimkan dari saya Mbak Dita. Jadi untuk masing-masing sekolah RAB-nya ada di saya. Oke, baik. Selanjutnya mungkin dari UPDL Semarang ada yang mau tanyakan Mbak Dita, Mas Jaki, monggo silakan dulu. Baik, kalau tidak ada silakan dari Bapak Ibu dari masing-masing sekolah, mungkin ada yang masih ada yang ingin ditanyakan, silakan. Saya Pak Arto. Monggo Pak. Rananto. Ya, monggo Pak. Tadi kan disampaikan sisa dana dari tahun 2019 itu kan sekitar SMK Muhammadiyah 3 kan 144 bla bla bla. Nah, ini kemudian tadi juga disampaikan dari Pak Arto untuk yang anggaran tahun 2020 itu sekitar 108 deh.
108 untuk SMK Muhammadiyah 3. Nah, ini misalkan untuk tahun anggaran yang 2020 ini nanti khusus dipergunakan untuk magang bulan Juli bagaimana Pak? Sehingga untuk yang sisa dari tahun 2019 itu bisa dipergunakan untuk tambahan magang yang 2020 dan untuk peralatan PLN yang ada di sekolah itu masih kurang Pak. Kapan itu kita sudah pernah koordinasi dengan peralatan PLN yang masih kurang di sekolah ini, nah, tapi belum ada jawaban. Nah ini saya mohon jawaban, misalkan ya, jadi sisa yang anggaran 2019 sebagian dipergunakan untuk tambahan magang yang tahun 2020, kemudian sisanya untuk peralatan praktek PLN di sekolah, bisa enggak Pak Harto? Terima kasih. Baik Pak Rento, prinsipnya bisa. Yang penting jangan sampai di 2020 kekurangan, itu aja Pak Rento. Prinsip itu. Jadi nanti diskusi dengan Mbak Dita, Mas Jaki, ini angkanya realisasinya kira-kira kurang enggak itu. Kebutuhannya tambahnya butuh berapa gitu. Nanti sisanya silakan. Yang penting seperti tadi bahwa sisanya itu dimanfaatkan untuk seperti tadi untuk lab misalnya atau untuk kebutuhan sekolah. Itu yang penting nanti di Beda Semarang bisa mereviewnya. Itu udah tahu. Ya, kemudian yang terakhir Pak Harto, sedikit lagi Pak Harto. Untuk pengajuan siswa-siswa yang nanti akan magang itu kan direncanakan pengajuannya bulan keempat. Ya. Bulan keempat. Lah itu surat itu ditujukan ke Pusdiklat atau ke Semarang, Pak? Pusdiklat aja. Oh, langsung ke Jakarta aja? Ya, karena nanti ya, surat kita yang nerbit ke unit induk PLN-nya. Oh, begitu, J. Terima kasih, Pak. Tembusan ke Semarang, bagus. Oh, tembusan, J. Berarti nanti saya bisa koordinasi dengan Mbak Dita ya, kaitannya dengan RAB itu, Pak J. Siap, benar. J. Terima kasih, Pak Harto. Sama-sama, Pak. Oke. Silakan, Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang mau disampaikan. Ada lagi sedikit, Pak Harto. Monggo, Pak. Bagus. Yang 2019 itu kan sudah uji kompetensi semuanya, terus ada kekeliruan sedikit kemarin itu. Ada satu yang BK artinya belum kompeten, tapi tertukar sertifikatnya itu malah justru yang belum dapat dan kompeten malah tidak dapat. Saya sudah gitu. komunikasi dengan Pak Mardiono, kemudian juga Pak Rian, Pak Debi, gue belum clear sampai sekarang. Oke. Baik, monggo nanti juga dikirimkan ya Pak ya, yang seharusnya kompeten mana, yang belum kompeten mana, kirimkan ke saya WA-nya Pak. Atau foto sertifikatnya juga bisa dikirimkan ke saya. Scan sertifikatnya. Ya. Oke. Baik, makasih Pak. Ya, karena bertubi-tubi banyak jadi ya biasalah terima Pak. Mudah-mudahan ada solusinya lah. Jadi sertifikasi nanti kita komunikasikan. Baik. Terima kasih Pak Trubus. Baik, yang lainnya lagi mungkin ada yang mau disampaikan? Ya Bapak. Monggo Bu Rai. Terima kasih. Mau menanyakan sedikit Bapak, untuk kelas industri yang nantinya di tahun 2020, kemarin kan kami sudah mengirimkan siswa 32 siswa ke Udiklat Pusat. Apakah perlu dikirim lagi atau kami menunggu? Kirim lagi aja deh, biar ini kirim lagi aja. Ya, baik, biar enak. Ya, terima kasih. Itu yang kami ketanyakan, Bapak. Siap, Bu. Hatur nuwun. Sama-sama, Ibu. Monggo, Bapak Ibu, ada lagi yang ditanyakan? Baik, kalau nggak ada, mungkin Bapak Ibu 2 hari ini saya ada berkirim berkirim WA ke Bapak Ibu sekalian untuk pendataan. Jadi yang hari ini dua sekaligus karena ternyata grup vokasi Jateng rupanya udah kosong. Jadi Bapak Ibu kita ngirim pendataan. Yang pertama itu untuk mungkin yang SMKN 2 Bawang ada yang nggak dapat, yaitu tentang alumni. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, jadi pertama untuk yang sudah bersertifikat kompetensi kita ingin pendataan untuk kelengkapan kita di PLN, dan juga untuk ada salah satu ada mitra PLN
yang menanyakan mereka ingin merekrut peserta yang sudah ada sertifikat kompetensinya, ya. Dan itu mereka minta datanya, dan itu kalau memang ada program perekrutan itu jadi prioritas bagi mereka, sehingga mereka sudah siap menerima peserta yang sudah jadi kompeten. Tentunya seperti yang kita selalu sampaikan, sosialisasi bahwa peserta itu juga nanti akan mengikuti psikotes, tes kesehatan, itu untuk memastikan mereka siap untuk bekerja, walaupun sudah bersertifikat kompetensi. Jadi itu nanti itu tentang pendataan. Jadi, pendataan alumni bisa diisi dari masing-masing sekolah, PIC-nya, atau siswa sendiri yang mengisi. Jadi linknya masing-masing sudah saya buatkan, silakan nanti untuk mengisi, mengingatkan siswanya. Oke. Terus yang kedua, saya juga ada mengirimkan link sendiri, ini berkaitan dengan sama kebutuhan, mengantisipasi kebutuhan mitra, Pak. Kebutuhan mitra ini untuk sama siswa yang untuk direkrut nantinya. Nah, ini kalau nanti ini seperti yang nanti angkatan kedua ini magang, ya mudah-mudahan nanti bisa jadi stok database bagi mitra jika suatu waktu membutuhkan. Jadi yang putus sih ini Pak, enggak ding, ini masih gagal. Telekomunikasi, jurusan teknik listrik, dan juga komputer dan jaringan. Jadi kemungkinan mitra kita membutuhkan lulusan SMK sebagai tenaga pelaksana atau operator untuk di 3 bidang tadi. Jadi itu menjadi database kita. Jadi nanti karena kita PLN kan anak perusahaannya banyak, cucunya juga ada. Jadi nanti kembali seperti waktu pertemuan kita tahun lalu, ya teman-teman SMK menginginkan ada links dengan industri. Jadi ini kita mudah-mudahan ini bisa menemukan lagi, ya insya Allah, dan nanti kita promosikan lagi datanya ini. Cuma ini memang merespon adalah salah satu mitra PLN, anak perusahaan PLN yang menanyakan hal ini, dan inilah kita lagi mengumpulkan datanya. Ya mudah-mudahan mohon bantuan Bapak Ibu sekalian, masing-masing SMK bisa melengkapi datanya. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan tambahan teman ini. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Saya terakhir Pak Harto, terakhir yang terakhir. Oh enggak apa-apa Pak. Ya, berkaitan dengan dokumen MOU Pak. Ini kan yang pertama itu kan berakhir tahun 2019. Nah, kemudian tahun 2020 kita dikumpulkan di Pusdiklat Jakarta. Nah, itu tindak lanjutnya untuk MOU bagaimana Pak itu Pak dokumennya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi ini memang semuanya MOU-nya udah banyak yang terlewat kadaluarsa. Nanti kita lagi persiapan untuk proses ya Pak. Jadi kita coba kita lagi lengkapi administrasinya ya, sambilan Pak. Ya, itu. Kita usahakan. Pak Harto, nyun sewu, Pak Harto, Bu Neti. Monggo Bu Neti. MOU-nya kita yang 2019 itu juga kelewatan loh Pak. Kita nggak ada. Ya itu Bu, saya juga keselip gimana, saya lagi nyari yang punyanya di PLN ini lagi juga sama. Jadi karena pindah-pindah kan kemarin. Karena waktu itu tanda tangan di itu loh Pak, di Dinas Pendidikan Provinsi. Iya. Iya, kan kita hanya tanda tangan terus dibawa lagi sama Jakarta. Ya, ini lagi dicari Bu. Saya memang juga kehilangan juga ini. Mudah-mudahan berarti kan maksud saya jika nanti proposal yang kita sampaikan ke Diklat itu jangan mempersyaratkan MOU karena MOU-nya lagi. Enggak, ini kan kelanjutan Bu. Jadi ini sebenarnya MOU yang lama, pakai nomor itu yang lama aja. Karena itu untuk nutup itu anggaran itu. Iya Pak. Ya. Oke, makasih Pak. Baik Bu. Baik sekalian, mudah-mudahan clear hari ini, dan nanti jangan ragu untuk ketemu Mbak Dita, Mas Jaki, Pak Helbert khususnya, tapi jangan urus lagi dirusui ke Mbak Dita, diskusikan dengan Mbak Dita. Nanti kalau ada apa-apa biar Mbak Dita juga, kalau ada yang ragu bisa Mbak Dita komunikasi dengan kami di Pusdiklat, jangan ragu. Nanti detailnya silahkan, dan antisipasi jangan sampai kekurangan di program yang 2020 itu juga jangan sampai kekurangan.
karena kita harus berjalan dan insya Allah tahun ini bisa tuntas selesai untuk angkatan kedua untuk yang 3 SMK tadi. Baik, mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, mudah-mudahan clear. Terima kasih Pak Helbert atas waktunya. Mohon maaf, saya sudah lupa nama Bapak Ibu, terutama para kepala sekolah tadi, Pak Fauzi, SMK Muhammadiyah 3 Solo, SMK Negeri Bawang, kepala sekolahnya Pak sama Pak Punten Pak. Supriyadi ya. Ya, Pak Supriyadi. Kalau SMK Jateng hadir kepala sekolahnya? Enggak ya? Izin ya Pak. Pak ini enggak datang ya. Terus SMKN 7 juga datang kepala sekolahnya? Baru ada ini Bapak penutupan LKS. Oh ya sudah, salam. Jadi nanti ke kepala sekolah SMKN Jateng dan SMKN 7 titip salam ke beliau. Di sini hadir Pak Fauzi dan Pak Supriyadi dari Banjarnegara dan dari Surakarta. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah mudah-mudahan clear, jelas semuanya, dan terima kasih atas kehadirannya, waktunya, dan mohon maaf ada gangguan teknis tadi agak mundur setengah jam. Ya, jadi mohon maaf sekali. Baik, kita sukses, mudah-mudahan ini lancar Bapak Ibu sekalian untuk magang tahun ini dan tidak ada kendala lagi, dan mudah-mudahan Jawa Tengah juga sudah bisa mulai pembelajaran tatap muka dan unit-unit PLN sudah bisa membuka menerima siswa mulai magang insyaallah, dan sukses semuanya. Baik, saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Suwarto. Sama Pak Evan. Selamat siang Pak Helbert. Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Selamat siang. Pak Muhammadiyah. Ya, Muhammadiyah Solo. Saya Fauzi. Solo, Pak. Salam siang. Terima kasih Bos. Pak Supriyadi dari Semarang, dari Banjarnegara. Banjarnegara. Ingin Banjarnegara, Pak. Durennya Pak yang enak Banjarnegara. Iya, keren. Saya Kali sudah Serayu. durian Banjarnegara Pak. Udah. Iya Pak Helbert. Iya, ya. Harus mampir ke Banjarnegara. Oh iya. Oh nanti turun cepat itu. Oke, izin live ya, Bapak Ibu sekalian. Mau silakan Bapak. Ya, silakan Bapak Ibu. Terima kasih Pak Harto, terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Live dulu ya Pak. Terima kasih semua. Bu. Terima kasih Pak Harto, mohon izin untuk live dulu nih. Ya, monggo Bu. Monggo Pak Harto. Monggo Pak. Pamit. Ya, monggo, silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.